Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat organik. Ternyata setelah saya survei, masih banyak yang menyepelekan atau mengesampingkan media tanam, khususnya untuk pemula. Sering sekali mengesampingkan media tanam. Yang banyak dibahas hanyalah pupuk. Setelah tanaman itu tumbuh dan dari persemaian hingga tumbuh dewasa, yang dipertanyakan paling banyak dijumpai itu pertanyaan, dikasih pupuk apa? Tanamannya kok bagus? Itu sering sekali dijumpai. Padahal tumbuh kembangnya tanaman yang sehat, yang subur itu dari media tanam. Jika media tanaman kita bagus, lalu kita memberi pupuk seperti kompos dan pupuk kandang, maka unsur-unsur hara di dalam media tidak akan pernah kehabisan sama. Lalu bagaimana cara membuat media tanam yang bagus, gembur, poros? Yang pertama saya gunakan adalah arang dari pembakaran kayu, sahabat. Ini biasanya disebut biukar. Nah, ini perhatikan sahabat ya. Nanti setelah ini jenengan insya Allah akan bisa terinspirasi dan bisa membuat media tanam dengan racikan jenengan sendiri. Arang bekas pembakaran kayu berfungsi sebagai ventilasi udara di dalam media tanam. Arang pun mempunyai jutaan rongga yang halus, sebab arang menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme. Jangan lupa arangnya dihancurkan, asal ukurannya agak kecil-kecil nanti untuk pencampurannya, sahabat. Kemudian arang ini sangat aman dari gangguan jamur. Ingat sahabat ya, arang ini sangat aman dari gangguan jamur. Dia bisa menekan patogen juga. Dan juga arang ini bisa menetralisir apabila terjadinya kesalahan dalam pencampuran media tanam. Seperti contoh ketika kita mencampur di media tanam pakai kuhi, pakai pupuk kandang yang belum matang secara sepenuhnya, maka arang ini bisa menetralisir dan bisa menekan terjadinya aktivitas di dalam media tanam. Biasanya dia kalau pupuk kandang yang belum matang akan panas, lalu kemudian ada juga timbul jamur. Nah, fungsi arang di sini akan berperan, sahabat. Fungsi arang ini akan berperan di dalam tanah. Dia akan menetralisir semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pengomposan itu sendiri. Jadi ketika pengomposan terjadi, arang bisa menetralisir agak lebih dingin daripada tidak diberi arang sama sekali. Nah, dan juga tidak menimbulkan jamur. Selain itu, arang juga mempunyai kemampuan untuk menyerap air supaya media tanam tidak cepat kering ketika di musim kemarau. Maka dari itu, para petani kita sering kita jumpai beliau-beliau itu memakai arang sekam daripada memakai sekam mentah. Nah, disinilah sahabat alasan kenapa beliau-beliau suka memakai arang sekam daripada sekam mentah. Karena sekam mentah itu kalau tanpa difermentasi, tanpa disterilkan, itu akan sangat berbahaya. Akan tetapi jika kita menggunakan sekam bakar, kita tidak perlu lagi khawatir akan adanya jamur dan patogen. Selain itu, arang sekam mempunyai unsur hara, antara lain yaitu nitrogen 0,32%, fosfat
0,15%, kalium 0,31%, kalsium 0,96%, zat besi Fe 180 ppm, mangan Mn 80,4 ppm, seng 14,10 ppm, dan juga dia mempunyai pH yang cukup tinggi antara 8,5 sampai 9,0. Begitu banyak unsur hara yang dikandung oleh arang sekam ini sehingga sangat baik digunakan untuk media tanam. Adapun yang menggunakan sekam bakar murni tanpa ada campuran apapun, itu digunakan sebagai media tanam hidroponik ataupun bisa aquaponik. Karena daya serap dan penyimpanan arang sekam ini sangat bagus sekali. Kelembapan terjaga, bisa menekan mikroba patogen dan aman dari jamur. Sahabat, jadikan ini pengetahuan yang luas dan dasaran untuk membuat media tanam yang bagus. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat jenengan dan berkah. Saya mohon maaf, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.